kalau memang itu duniaku, itu pilihanku sebenarnya gitu. Karena nah dari proses itu menulis itu ya. Jadi dari pertama teater dulu, menulis ya kecil ya, suka menulis, tetapi kemudian merasa teater lebih berkembang, menampung ini apa keinginanku. Akhirnya menulis itu juga bisa berkembang juga ke arah yang lebih profit, yang profesional. Yang profesional. Dari teater itu kenal dengan teman-teman penulis yang profesional, yang mereka memang hidup dari menulis gitu. Dan jenengan sering juga diskusi dengan mereka. Ada Mas Trianto Triwikromo, ada Mas Prasetyo Utomo, itu orang-orang yang memberi warna di penulisan jenengan termasuk gitu. Di dunia kepenulisanku. Mereka bukan orang yang pelit berbagi gitu loh. Jadi sering diskusi, sering memberi pengarahan, nah dari beliau-beliau itu yang memang pro ya di dunia penulisan itu, aku belajar gitu. Aku belajar mencari uang gitu, dari menulis, karena dulu media cetak itu sangat-sangat informasi pertama kali setelah radio dan TVRI bisa diandalkan, bisa untuk hidup gitu. Bisa untuk hidup gitu loh. Media cetak. Biyen iki jenenge wartawan wis joyo. Anggemune wartawan ya wis joyo. Gaya. Iso nukoni sembarang. Jadi prosesnya menulis tuh menulis gitu, untuk beli buku, untuk latihan teater, beli baju, itu dari menulis dan bisa menghidupi dulu itu. Jangan masih ingat cerpen pertama kali yang masuk ke media cetak itu? Cerpen pertama itu SMP ya. SMP kayak SMP, terus SMA apa ya, aku tuh nulis di majalah Mob, judulnya Pada Suatu Hari. SMP aku lupa itu, tapi SMA aku ingat Pada Suatu Hari judulnya, karena itu sekarang menjadi cerpen yang jadi rujukan di BSE. Apa itu? BSE itu apa? Buku sekolah elektronik. Dan itu SMA kelas 10. Iya, masih ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang ada. Apa judulnya? Pada Suatu Hari. Pipi Isfianti itu begitu nulis nanti keluar, gitu ngetik. Itu sampai sekarang menjadi rujukan di buku sekolah elektronik. SMA catat ya. Kelas 10. Catat ya nah. Bahasa Indonesia. Apa mau? Terus kemarin lagi dipakai lagi rujukan di SMP, Bahasa Indonesia SMP. Kemendikbud, iya. 2020 sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sama ya karya itu. Sama. Cerpen Pada itu. Suatu Hari. Pada Suatu Hari juga. Itu masih menjadi rujukan. Tentang apa Mbak itu? Ya ceritanya itu seorang remaja yang mencintai teman sekelasnya, tapi dia merasa tidak cantik, tidak kaya. Lah temennya itu ketemu pada suatu hari di hujan deras. Nah, hujan itulah drakor. Ya semua harus ketemu ya drakor. Ya apa tidak memiliki, tetapi rasa cinta itu membuat dia terus berusaha berkarya. Di hujan deras itu maksudnya ketemu dengan siapa sosok? Dengan yang ditaksir itu. Oh, dengan orang itu. Senengi toh, mosok baik pikir ketemu hujan terus udan-udan. Ini perlu diingat ya teman-teman, ketika menemukan cerpen itu, ini Mbak Pipi itu yang membuat. Aku lewat kan itu. Ini yang di SMP maupun SMA ya. Nanti kalau ketemu itu Pada Suatu Hari. Sekolah elektronik. Buku sekolah elektronik BSE. Aku mampu berbahasa Indonesia kelas 10, sama yang terakhir itu di SMP, digunakan di buku SMP. Endingnya ceritanya itu mau kepiye sing drakor. Ora usah rasa cerita langsung digoleki. Digoleki. Waduh. Ya endingnya set apa senang, sedih apa? Happy. Endingnya memberikan semangat pada anak-anak yang bocah ya. Semangat. Itu tidak boleh minder itu ya. Aku SMA kayaknya, itu kelas 2, kelas 3 lah itu. SMA pola pikirnya kan mungkin bariku terus nikah kan ya, mungkin endingnya kok akhirnya dia berdua menikah. Bisa sekolah. Semangat, seperti semangat cek. Semangat apapun yang terjadi dalam hidupmu. Jadikan itu bensin untuk berkarya. Bahan bakar.
untuk berkah. bensin. Apa tuh iki gobong? Saiki pertama pertalit. Oh, pertama. Bensin leren antri. Bensin maksudnya bahan bakar itu, Mbak? Oh, bahan nek- bakar nek untuk. ngomong bensin kan Jadi antri ya. Cuan. sejak dulu aku tidak ada yang bisa membuat kita terpuruk siapapun. Ngono ya. Ya ini tipikal wong fake ya, Pak. Mandiri. Fake itu apa? Fake. Tarung. Petarung. Oh, Ya, terpuruk nggak apa-apa, tapi tidak boleh lama. Nggak boleh berlarut-larut gitu, nggak boleh ya. Harus Bangkit, bangkit. Ya, intinya cerpen itu begitu. Oh, betul. Kalau cerpen itu sekarang kan dimuat. Berarti Nyan sampai sekarang punya dapat royalti terus ta, Mbak? Untuk itu dulu kan sudah dimuat di majalah Mop, aku dapat honor. Nah mungkin dari pembuat BSE itu nggak Dapat- tahu itu dapat rujukan dari nah, Mop mungkin ya. mungkin itu kan. Jadi aku tipeku ada hal-hal yang tidak bisa dihargai dengan uang. Karena Tidak apa, selalu, tidak selalu harus materi itu karya- tidak ya. Tidak selalu karya harus dihargai dengan uang. Artinya sudah ikhlas ya berarti. Iya. Bangga nggih, seneng nggih. Itu menjadi Puasa pembelajaran Eh, yang Ada tunjuk, Mas? apa? amal udah habis, Bos. Amal jariah. Menjadi amal jariah Iya. seumur hidup Oh, pula. iya. Begitu itu diketik keluar. Itu menjadi pembelajaran. Mas, bojomu iki butuhe amal jariah tok ya, Mas. Ya iku dhewe meneh. Karo kata amal. Itu apa ada hal yang harus dihargai dengan materi. Ada Iya. hal yang tidak perlu Tidak kita perlu. kita ngoyok untuk dihargai dengan materi. Karena Iya, itu kan iya. sudah jalannya Oke. masing-masing. Ya, Itu kekayaan. kalau dipelajari teman-teman yang SMA SMP itu. Hmm. Dipelajari terus kemudian menjadi motivasi mereka. Secara tidak langsung kan pahalanya itu mengalir ke Mbak Pipi. Ya, Amal jariah tadi. dulu tidak berpikir begitu ya, pokoknya nulis edit. Tapi kemudian setelah kesini, Semakin kesini oh beda iya ya. ternyata Menyikapinya beda ya. Mungkin Hmm. tidak mendapat tidak dari situ, tetapi kan kita Jalan lain itu. jalan lain. Oh, Nanti baik. ada, nanti Ki sampai, unik, Mas. nanti sampai ke situ. Nggih, Oh, ketika Mbak Pipi membuat cerpen dari SMP sampai SMA tuh mesti kan mengalami pola pikir yang berbeda ya. Hmm. Latar belakangnya jenengan pas gawe cerpen ini. Inspirasi kamu ya. Inspirasi ini gitu kok. Pergolakan batin. Apakah tekan jenengan ki ancen wong iki melo utawa aja seneng mengamati seseorang kemudian unik iki tak gawe cerita wae. Itu seperti apa? Ya, tipenya apa? Mungkin Karena ini juga nanti pembelajaran dari teman-teman yang Iya. ingin nulis juga. Nek aku melihat lagi-lagi sekali lagi aku seneng sih jadi Mas Pri kan seneng. Mm-mm. Mas Pri itu kan pernah bilang gini. Ketika kita itu kalah dalam segala hal, dibully, ya kan, dihina di apapun, ada satu hal yang menolong dia, Pak. Ruang imajinasi yang masih hidup. Itu yang membuat dia punya harapan, membuat dia bisa menghibur diri Dan pasti akan membela dia. Dia masih punya harapan karena di ruang imajinasi itu hidup. Dia menuliskan itu. Kalau melihat dari latar belakang Mas Pri kan pernah saya baca dari buku Ipung itu kan yang merefleksikan dari itu kan. Nah ini kategori proses karakteristiknya iki introvert apa extrovert kan? Piye, Mbak? Nah, apa kepiye Piye, Mbak? waktu itu ngono sehingga menemukan Eh, proses ini. aku orang yang suka berkhayal gitu ya. Ruang imajinasi ya. gitu ya. Iya. Halusinasi. Kayak orang kayak ide gitu. Jadi hal-hal yang tidak bisa aku ungkapkan Ungkapkan. dengan kata-kata atau tidak aku bisa lakukan dengan perbuatan Media itu kan. Yang tulis? Media tulis, aku tulis. Berarti punya diare berarti. Ya. Diari. Ya, yang apa ada Diari gemboknya ora itu diari. kan. Oh, diari, ora Ya, ada diare. gemboknya Ora itu. alit gitu. Diare Itu punya aku Gak sejak krungu. SMP aku punya. Jadi kayak misalnya begini, aku liar sebenarnya, wah liar sebagai perempuan, sebagai istri. Tapi kan aku tidak mungkin mengaplikasikan dalam keliaran itu. kehidupan karena Iya, ada iya. norma, ada Iya, agama. Ada kan. norma, ada Nah, agama. Itu apa yang kita bebas dengan menulis. Iya, iya. Imajinasi Iya, gitu ya. Makanya imajinasi yang kalau kita sering liar, baca yang- cerpennya Mbak Pipi itu kan pasti aneh-aneh ya.
pemberontakan rata-rata ku wong wedok pemberontakan. Kemudian dari sisi yang apa Perempuan itu yang membunuh. ya itu loh. Kejam aslinya Mbak imajinasi. Imajinasi tidak apa-apa wis bakal pakai imajinasi kok. Itu bebas kan. Biar orang lain sing aplikasikan ini ora usah kan. Bebas. Jadi Imajinasi kejam ngono. Loh. Ya makanya itu ketika awake dhewe dibully, dihina, terhina ruang sing buat kita masih menjadi diri sendiri. Ruang Halusinasi ruang itu. halusinasi iku mau kan ngono merdeka bebas. dunia Eh. ada dunia yang itu khusus untuk diri kita. Itu apa ya, menulis. Jadi Menulis. Jadi itu ya. Ada ruang yang itu tidak bisa emosi, dimasuki oleh siapapun, benar. digoyahkan, diusik itu ya, itu ruang itu loh, ruang Menulis itu. menulis itu yang membuat orang-orang seperti kita yang orang-orang yang penuh ide, penuh gejolak itu menjadi tenang gitu loh. Karena Dan kita jenengan punya waktu itu ruang, kita punya sering ruang. dapat gitu Mbak. Kalau ikut perlombaan menulis cerpen sering dapat juga. Iya, heeh. Oh. Aku tuh langganan kalau juara. Langganan menang. Nah, ini yang menarik, Pak. Ini yang menarik itu. Jenengan itu menulis terus bisa jadi sering juara begitu tuh nggawa strategi apa Oh, punya trik ya? Apa jenengan ki ndek kisi-kisi. Apa sekedar nulis wae ngono. Mbok sasok iki gawe diduk kayak aku tak duduhke Apa pakai strategi ngamati iki kita sing karakter jadi Bakal menang iki model model menang ini. terus kepiye ngono gue ngene pakai sampai Kalau jauh itu enggak? lomba, pertama ikut lomba tuh motivasiku untuk mengetahui seberapa kemajuanku dalam menulis. Progres itu. Ya. Aku Diukur masih ya? jalan di tempat atau sudah tambah. tambah atau aku Levelnya justru naik, ya? mundur gitu. Oh. Itu tujuanku kalau Menakar mengikuti lah, lomba beruang, pertama. Terus yang kedua itu aku tidak pernah mengikuti lomba yang berbayar, sepeser pun, 10.000 pun aku tidak pernah ikut. Alasannya apa? Alasannya karena ya ide itu sendiri mahal. Ide itu mehong. Sudah ide mehong, masa kita harus bayar? Mosok kene ape melu lomba we bayar. Aku tidak Ih, pernah menarik iki, ikut menarik. lomba yang membayar sekecil apapun itu. Idealis. Ya idealis tapi ya Ya. logika. Logikanya sang idealis mah. Iya, karena ide itu tuh Oh, iya. sendiri sudah Ya, mehong. sudah mahal. Sudah mahal. Dan yang menarik ini lagi PD berani menghargai diri sendiri Ya. itu penting ternyata ya. Heeh. Karena itu juga berkaitan dengan kualitas nanti Karya karya yang kita itu. hasilkan. Dan Percaya diri mau. ikut lomba yang memang kredibel, yang itu tujuan kita untuk mengetahui seberapa sih kemampuan kita ini sekarang itu dari lomba-lomba yang kredibel yang diadakan oleh panitia-panitia yang jelas. Iya, Nah, iya, iya. contohnya seperti daun tebu keemasan Oh, yang oke. memenangkan juara Iya, iya, satu. Daun tebu keemasan. Ya, Raya Kultura itu sastra hijau. Itu pesertanya Bisa dicedakno nak? Asia Tenggara. Jadi Wow. lomba ini keren itu bagi Tahun? kredibel, keren. Prestis. Tahun 2019. Tahun 2009. Oh, kemarin. kemarin. Ya, baru kemarin. Heeh. Kumpulan karya pemenang dan unggulan lomba cipta cerita pendek Cinta Bumi. Ya, Raya Kultura. Raya Kultura. Raya Kultura. Jadi ini kan pesertanya sekitar 1.600 dari berbagai negara se-Asia Tenggara. Iya. Lalu ada nominasinya, begitu masuk 50 nominasi itu aku sudah senang gitu loh. Karena waktu itu bersamaan dengan penulis-penulis idola-idolaku, guru-guruku gitu. Aku tuh senang gitu. Aku sudah Sejajar gitu. bukan ke merekanya tapi Yeah. aku punya, ternyata kemampuanku meningkat. Oh iya Gitu. gitu ya. Dihargai. Dan ternyata iki tekan semene lho saiki Ya, aku ngono ya, Mbak. Di luar perkiraan gitu, di luar ekspektasi mungkin. di luar ekspektasi. Dan jam 1 malam itu aku tahu ketika namaku di tag gitu oleh Mas Handri TM gitu Oh. loh, di tag selamat wis pokoknya wong Kudus memang gitu, penulis Kudus ini memang juaranya gitu. Ini kok kita penulis kudus Kemarin juaranya. gitu. Iki masih ono nganu Mas iki. Malam, aku Ono tuh kisi-kisi. kaget kan, Gawe waktu iki. itu kaget ketika jadi salah satu orang yang
menjadi guruku, menjadi Coba. sahabat, tempat berdiskusi itu Mas Handri TM. Karena beliau adalah dulu itu pemretku. Aku cepat menjadi kuratornya berarti. koresponden, menjadi wartawan nggih. di majalah remaja yang dulu pemretnya itu Mas Handri. Jadi belajar betul waktu saat itu tuh belajar betul Sinoto garapan nulis jenengan nggih ya, menika. itu Mas Handri gitu. Nah, Iya, iya. daun tebu keemasan ini Adaru. Ojo sebut apa? cerpen yang Apa? Los. Indonesia cerpen gagal. yang bercerita tentang Kudus. Kudus ya. Daun tebu kemasan. Iya. Settingnya di Kudus itu. Settingnya Kudus, pabrik gula Rendeng, desa Rendeng, Desa Rendeng. yang ada manten tebunya. Manten tebu kalau sekarang itu teman-teman kalau nggak tahu ya. Manten tebu itu kalau kecilanku Mbak jenenge gantingi. Koyok pasar malam. Nek saiki isih dadangan. Biyen ki anggere ana nganten tebu ning Rendeng kuwi jenenge gantingi. Orang ganteng. Ayo gantingi yo, ayo ning gantingi lah, ayo ning pasar apa nganteni pasar nganten tebu mau. Ini kok iso disebut ganti nih? Gantingi. Artinya apa dari sisi bahasa? Ora ngerti ya. Ora ngerti coba. Trennya waktu itu Iya, ono. istilahnya ganti gitu. Ono dermolen, kayak dermolen Mbak Bayu, kayak pasar malam lah. Tapi tiap tahun itu ada. Ini tetangga desa kok ya? Iyalah, Oh, bukan pelaku, masalah. pelaku. Jadi Oke, sebelum lebih jauh Mbak, saya mau tanya ini ya. Ketika Mbak Pipi itu mau mengikuti sebuah lomba, ya kan? Pertama itu sebenarnya motivasi ngomong hadiah dengan antara ingin menakarimu proses peningkatanmu sampai jauh mana ini sebenarnya eta posisi itu hadiah aku pengen